Pukul 18:55 malam ini. Sesaat setelah Haris mengantarkan Sandra ke emergency unit rumah sakit terdekat, saat ia ingin mengendarai mobilnya keluar dari lobi intern, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Lokasi nomor 3 confirm. Terdengar suara seseorang di seberang sana. Kirim seseorang ke sana. Diterima. Sebelum Haris mengakhiri panggilan tersebut, pria itu berkata kembali. Tuan Haris, Tuan Besar ingin bertemu dengan Anda di tempat yang sama 3 jam lagi. Oke, mengerti. Haris menghela nafasnya dengan berat. Melihat ke arah jam tangannya, ia lalu mengirim pesan SMS untuk istrinya. Setelah itu, ia menghubungi pilot pribadinya untuk segera menjemputnya. Dengan kecepatan tinggi, ia terlihat ngebut dengan mobil sportnya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Andrea dan Wisnu akhirnya tiba di rumah. Gadis itu melihat mobil suaminya yang terparkir di halaman. Pandangannya lalu lurus ke pintu masuk. Di sana semua orang menyambutnya dengan ekspresi bahagia. Tapi di antara mereka tidak nampak di mana Haris. Andrea naik ke atas ke kamarnya. Saat memasuki kamar tersebut, dia merasakan ada sesuatu yang aneh di sana. Ia kemudian memanggil Mbak Eni ke kamarnya. Apakah ada sesuatu yang telah berubah di kamar ini? Mbak Eni menganggukkan kepalanya. Iya, Nyonya. Tuan Haris meminta kami untuk mengganti tempat tidurnya dengan yang baru. Andrea terlihat shock dan bertanya kembali. Apa? Memangnya kenapa? Tuan Haris bilang, Nyonya tidak suka bila ada orang lain yang berbaring di tempat tidur selain Tuan dan Nyonya. Masih ada yang lain. Bola mata Andrea melihat ke sekeliling. Iya, Nyonya. Baju piyama Nyonya. Saya menaruhnya di kloset, Nyonya. Oke, nanti aku akan melihatnya. Kamu boleh pergi sekarang. Mbak Eni pun keluar dari kamar tersebut. Andrea berjalan menuju ke walk-in klosetnya. Di sana terdapat baju piyama couple warna biru yang terbuat dari bahan silk. Merek dan motifnya sama dengan yang pernah dipakai Sandra tempo hari, hanya berbeda warna. Andrea tersenyum menyentuh piyama tersebut. Ternyata suaminya mengganti semua barang-barang yang pernah disentuh oleh orang lain. Dengan wajah sumringah, ia lalu berjalan menuju ke kamar mandi. Setelah mandi dan memakai handuk piyamanya, ia berbaring di tempat tidur. Baru beberapa detik, ia sudah berada di dunia la-la-landnya. Haris yang baru saja pulang ke rumah segera menuju ke kamarnya. Ia berhenti sejenak ketika melihat istrinya tidur dengan rambut yang masih basah. Ia tersenyum simpul menggeleng-gelengkan kepalanya sebelum akhirnya masuk ke kamar mandi. Dengan wajah yang sudah segar, Haris keluar dari kamar mandi 15 menit kemudian. Di tangan kanannya adalah sehelai handuk kering yang masih baru. Haris menaruh handuk tersebut di kepala istrinya, lalu dengan lembut membantunya mengeringkan rambut. Dia tahu Andrea adalah heavy sleeper. Istrinya itu tidak akan bangun meskipun ada gempa bumi. Haris juga membantu istrinya memakai piyama. Melihat wajah cantik serta rambut basah istrinya sebenarnya membuat hasrat di dalam dirinya bergejolak. Tapi ia menahan perasaannya. Andrea baru bangun sekitar pukul 10 malam.
Perutnya yang lapar mulai mengeluarkan suara. Kruk, kruk. Dia melihat baju tidurnya. Piyama, kapan aku mengganti bajuku? Andrea menggaruk kepalanya pelan sebelum akhirnya ia berjalan ke walk-in closet. Memakai jaket warna pink, ia lalu turun ke dapur. Melihat punggung Mbak Eni dari belakang, Andrea sedikit berdehem sebelum tersenyum padanya. Ahem. Mbak Eni kaget ketika membalikkan badannya dan melihat bosnya ada di dapur. Nyonya, apakah Anda mencari saya untuk menyiapkan makan malam? Perempuan tersebut bertanya dengan sopan pada bosnya. Tentu saja dia tahu, karena malam ini Andrea tidak terlihat saat makan malam. Mungkin dia masih jet lag setelah perjalanan panjang. Sebelum Andrea menjawab, terdengar suara seorang laki-laki yang husky dari belakangnya. Kamu boleh istirahat, Mbak, biar aku yang menyiapkan makan malamnya. Haris berkata sambil menyenderkan tubuhnya di daun pintu. Tubuh Andrea tersentak mendengar suara suaminya. Perlahan dia menolehkan kepalanya. Kapan kamu pulang? Saat kamu tidur. Setelah Mbak Eni keluar dari dapur, Haris berjalan menuju ke konter dapur. Ia mengambil bahan-bahan dari kulkas dan meletakkannya di cutting board. Dia melipat lengan kemejanya sedikit ke atas dan mengeluarkan pisau dari laci. Andrea membantu mencuci bahan-bahan yang akan dimasak. Sejujurnya, ia masih marah dengan Haris, jadi dia tidak berkata sepatah kata pun. Sadar istrinya mendiamkannya, Haris bertanya, "Masih marah?" "Ya." "Apa kamu menungguku lama?" Dia masih fokus dengan pekerjaannya tanpa melihat istrinya. "Ya." Haris menghentikan tangannya. "Berapa lama kamu menungguku?" "Lumayan." "Kamu tidak membuka SMS-ku?" "Aku baru menerimanya pukul 1:30 malam." Haris membalikkan badannya, wajahnya shock. "Jadi kamu menungguku sampai pukul 1:30 malam? Kamu pikir aku..." Andrea menaikkan sedikit alisnya. "Maaf, aku tidak menghubungimu. Ada urusan yang mengharuskan aku pulang secepatnya." Kamu pulang bersamanya?" Haris terdiam sejenak lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku kan sudah bilang hanya mengantarkannya ke rumah sakit. Lagi pula, aku bukan suaminya. Tidak perlu kan aku mengawasinya?" Andrea diam-diam tersenyum bahagia mendengar ucapan Haris. Setelah Haris selesai memasak, dia meletakkan piring berisi makanan tersebut di depan Andrea. Enak," ucap Andrea setelah mencicipi masakan suaminya. Andrea menikmati makan malamnya, sementara Haris duduk di depannya memandang wajah cantiknya. Di kamarnya, Andrea berbaring di samping suaminya di tempat tidur. "Jadi, ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apa urusan bisnis?" Perasaan kepo akhirnya mengalahkan segala macam amarahnya. Dia penasaran sepenting apa urusan itu yang membuat suaminya meninggalkannya. "Bukan. Aku tidak bisa menjelaskan detailnya padamu." "Oh, oke. Aku harap tidak ada hubungannya dengan Sandra." Andrea memeluk suaminya.
Haris, sebenarnya dia tersenyum palsu. Dia menarik nafasnya dengan berat. Sebenarnya ada hubungannya dengannya, Andrea. Tapi aku tidak ingin kamu marah lagi. Batin Haris. Haris, apa kamu pernah mencintainya? Tanya Andrea lirih. Kenapa kamu bertanya? Aku ingin mempersiapkan diriku jika suatu saat nanti kamu benar-benar meninggalkanku. Pernah, ucap Haris singkat. Ia kemudian memeluk erat tubuh istrinya dan berkata kembali dengan lembut. Aku janji, Andrea, keputusanku adalah yang terbaik untuk kita.